الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi malam ini Bapak Ibu ya, kita akan mencoba menghantarkan kaji ini ya dengan sebaik-baiknya ya. Bagaimana Bapak Ibu ya sholatnya itu betul-betul sholat yang khusyuk di dalam Al-Quran itu. Jadi untuk pembuktiannya kita hantarkan ke dalam sholat. Walaupun isinya sudah bisa dinikmati. Tapi tergantung Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mengunyah-ngunyah itu. Nah, ya, jadi malam ini usah antarkan itu. Memahami sholat khusyuk itu Bapak Ibu ya, ada 4 derajat ilmu untuk menghantarkannya ya. Nah, kita lihat. Khusyuk di dalam derajat ilmu syariat fikih. Yang kedua, khusyuk di dalam derajat ilmu thariqat tasawuf. Yang ketiga, khusyuk di dalam derajat ilmu hakikat tauhid. Yang keempat, khusyuk di dalam derajat ilmu ma'rifat hikmah. Ustadz berikan Bapak Ibu kias dan perumpamaan dahulu untuk menghantarkan ini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Kita buat seumpama limau Bapak Ibu. Ya. Limau. Jeruk. Ya. Nah, bagaimana memahaminya ya? Bahwa di dalam kulit itu ada isi. Di dalam kulit itu ada isi. Di dalam isi ada rasa. Di dalam rasa itu ada nikmat. Maksudnya, untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk mendapatkan isinya, buka kulitnya. Lalu mana yang dikatakan kulit, mana yang dikatakan isi, mana yang dikatakan rasa, mana yang dikatakan namanya nikmat. Nah, di dalam sholat ini, yang dikatakan kulit itu inilah syariat fikih. Yang dikatakan isi itu itulah thariqat tasawuf. Yang dikatakan rasa itu itulah hakikat tauhid, dan yang dikatakan ma'rifat, yang dikatakan nikmat itu itulah ma'rifat hikmah itu. Itu maknanya di dalam syariat itu ada thariqat, di dalam thariqat itu ada hakikat, di dalam hakikat itulah ma'rifat. Maknanya syariat ini akan menghantarkan kepada thariqat. Ilmu syariat itu menghantarkan kepada thariqat. Tidak bisa ilmu syariat itu menghantarkan hakikat. Jadi ilmu syariat itu hanya mampu menghantarkan kepada thariqat. Thariqat inilah yang menghantarkan kepada hakikat. Dan hakikat itu yang akan menghantarkan kepada ma'rifat. Ma'rifat itulah yang menghantarkan kepada Allah. Itu jalannya. Makanya di dalam sholat, keempat-empat jalan itu kita pakai. Makanya Nabi lah sebagai contoh dan teladan. Nabi sebagai uswahnya bagi umat ini, bagaimana kita betul-betul usul kepada Allah itu. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah. Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun.
Sesungguhnya Nabi dan Rasul itu selalu berjalan di atas syariatnya Allah, aturan-aturan Allah. Minal amri, dari segala urusan. Fattabi'ha, ikuti Nabi itu. Jadikanlah Nabi itu sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan bagi umat ini, bagaimana umat ini bisa wusul kepada Allah itu. Rupanya Nabi itulah contoh ma'rifat yang sempurna. Nabi itulah contoh hakikat yang sempurna. Nabi itulah contoh tarikat yang sempurna. Dan Nabi itulah contoh syariat yang sempurna. Jadi Nabi itu prosesnya berbeda dengan diri kita Bapak Ibu. Nabi itu prosesnya dari ma'rifat dahulu, baru turun ke hakikat. Dari hakikat turun kepada tarikat, dari tarikat turun kepada syariat. Jadi Nabi itu prosesnya proses namanya tanazul. Kalau kita sebagai umatnya, proses kita dari syariat menuju tarikat. Tarikat menuju hakikat, hakikat menuju ma'rifat. Nah, itu proses kita tuh. Nah, dalam mendirikan ibadah sholat yang khusyuk itu, dirikanlah sholat itu di dalam 4 derajat ilmu ini. Ya. Nah, derajat ilmu syariat fikih, tarikat tasawuf, hakikat tauhid, dan ilmu ma'rifat hikmah. Supaya sholat kita itu betul-betul khusyuk. Nah, lihat apa makna khusyuk. Nah, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, wujuhi yawma idzin khasyi'ah. Bahwa wajah mereka nanti di akhirat itu tertunduk. Itu maknanya bahwa khusyuk itu artinya maknanya tertunduk, patuh, tenang, menikmati. Itu makna khusyuk. Disitulah ulama mengatakan al-khusyuk itu al-khudu wat tawadu. Khusyuk itu di mana kamu itu betul-betul tertunduk, betul-betul patuh dan tenang. Itu makna khusyuk. Lalu bagaimana memahaminya di dalam sholat? Nah, lihat. Bagaimana khusyuk di dalam ilmu syariat fikih. Bagaimana khusyuk di dalam ilmu tarikat tasawuf. Bagaimana pula khusyuk di dalam ilmu hakikat tauhid. Bagaimana pula khusyuk dalam ilmu ma'rifat hikmah. Yang pertama Bapak Ibu. Khusyuk sholat di dalam ilmu syariat fikih yang terlihat pada diri Bapak Ibu itu adalah tubuh. Rupanya khusyuk secara ilmu syariat fikih itu betul-betul terlihat pada tubuh. Lalu bagaimana khusyuknya tubuh di dalam ilmu syariat ini? Ketika kita mendirikan ibadah sholat. Nah, khusyuknya batang tubuh ini yang diajarkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat akan diriku sholat. Rupanya Nabi mengajari khusyuk batang tubuh itu kepada umat dengan cara contohlah Nabi itu di dalam mendirikan ibadah sholat. Berarti khusyuknya batang tubuh itu betul-betul tubuh kita itu tenang, tubuh kita itu patuh, tidak banyak geraknya, tidak hiperaktif Bapak Ibu, tidak seperti capuang. Capuang, tahu nak? Sepatuang. Nah, itu. Tidak banyak goyangnya, tidak banyak gerak-geraknya. Karena ini yang diajarkan oleh Rasul kepada seorang sahabat namanya Rafi Az-Zuraki. Nah, jadi Rafi Az-Zuraki itu Bapak Ibu sholatnya itu hiperaktif. Sholatnya hiperaktif itu banyak geraknya. Tak ada tuh makninanya Bapak Ibu. Setelah beliau ini selesai sholat, lalu beliau menghampiri Rasulullah. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW beliau.
Ketika itulah Rasulullah memberikan penilaian terhadap solat yang didirikan oleh Rafi Az-Zuraqi ini. Apa kata Rasul? Wahai Rafi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi lagi solatmu karena kamu sebenarnya belum solat. Karena Nabi yang menyuruh, dia bersifat sami'na wa ta'na. Dirikan solat lagi. Habis solat, beliau hampiri Rasulullah. Lalu dia memberi salam kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi lagi solatmu karena kamu belum solat. Peristiwa ini terjadi pada diri beliau sampai 3 kali, Bapak Ibu. Setelah sampai 3 kali, lalu Nabi juga mengatakan apa? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, dirikan lagi solat karena sebenarnya kamu belum solat. Barulah Rafi Az-Zuraqi itu memberikan komentar kepada Rasul. Solat yang seperti apa lagi ya Rasul yang mesti aku lakukan? Aku mendirikan solat ya Rasul. Itu karena engkau yang menyuruh aku sampai aku mengulanginya 3 kali ya Rasul. Bahkan inilah solat yang terbaik bagi diriku sepanjang hidupku ya Rasul. Karena engkau yang menyuruh aku solat sampai 3 kali ya Rasul. Tapi kenapa engkau belum juga mengatakan aku bahwa aku ini orang yang belum mendirikan solat? Alimni ya Rasulullah. Tolong tunjuk ajar aku ya Rasul. Solat yang seperti apa yang mesti aku lakukan ya Rasul? Padahal aku mendirikan solat, engkau yang menyuruh mengulang sampai 3 kali ya Rasul. Tapi kenapa engkau juga belum katakan aku ini orang yang belum mendirikan sholat? Tolong tunjuk ajar aku ya Rasul. Disinilah Rasul mengajari Rafi Az-Zuraqi itu. Wahai Rafi, apabila kamu sudah berdiri tegak betul, maka takbirlah engkau. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu itikad. Ya, ini hakikat sholat itu. Tahu kita siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Apa buah persembahan, di mana tegak berdirinya kita menyembah. Itu hakikat sholat. Itu yang berdiri tegak betul. Udah berdiri tegak betul kamu Rafi, lalu kamu takbiratul ihram. Kemudian kamu baca iftitah, baca al-fatihah. Kemudian ikra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca olehmu ayat Al-Quran yang mudah kamu untuk menghafalnya. Lalu kamu ruku, wahai Rafi. Di dalam ruku itu ada tumak ninahnya. Lalu kamu itidal, wahai Rafi. Dalam itidal juga ada tumak ninahnya. Lalu kamu sujud, dalam sujud ada tumak ninahnya. Lalu kamu duduk, dalam duduk ada tumak ninahnya, wahai Rafi. Lakukanlah rakaat yang kedua seperti kamu melakukan rakaat yang pertama. Disitulah Nabi mengajari Rafi Az-Zuraqi ini untuk belajar khusyuk pada batang tubuhnya. Kenapa? Karena Rafi ini di dalam sholat batang tubuhnya tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul. Banyak goyangnya, tidak tenang dia. Tidak sempurna rukun 13 yang dia dirikan itu secara ilmu syariat itu. Makanya Bapak Ibu wajib kita memahami rukun 13 itu di dalam sholat supaya sempurna khusyuk batang tubuh kita ini Bapak Ibu. Ini yang rukun 13, masih ingat enggak Bapak Ibu? Kaji fikih ini. Rukun 13. Rukun 13 itu dibagi 3. Yang pertama namanya rukun kolbi. Yang kedua rukun kauli. Yang ketiga namanya rukun fi'li. Kolbi, kauli, dan fi'li. Kita buat contohnya lagi. Biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Rukun kauli itu ibarat gelas Bapak Ibu. Ibarat gelas. Kauli. Kauli itu ibarat gelas. Sedangkan kolbi itu ibarat air yang ada di dalam gelas. Ya, jadi air itu yang di dalam gelas itu ibarat kolbi itu. Sedangkan fi'li orang yang memegang gelas, diri yang memegang gelas niha.
Maksudnya, ketika Bapak Ibu memegang gelas yang berisi air, lalu Bapak Ibu menghantarkannya ya kepada Ustadz. Bagaimana air yang Bapak Ibu hantarkan kepada Ustadz tidak tumpah dan tidak terbayak tuh Bapak Ibu? Baca caranya tuh. Hah? Oh ya, batanang nama, batanang. Hati-hati konsentrasi antara hati, akal fikir dan rasa itu. Biar air ini tidak tumpah, biar air itu tak berserakan. Ya. Itu mesti hati-hati kita itu, konsentrasi dengan rasa membawanya. Begitulah sebenarnya di dalam mendirikan ibadah sholat khusyuk secara syariat fikih itu. Kita mesti pahami rukun kolbi, kauli, dan fi'li. Karena ini adalah satu kesatuan yang utuh dan sempurna. Mesti ada di dalam sholat itu. Rukun kolbi. Ada berapa kelipah? Rukun kolbi. Ada yang dua dan yang berbeda pendapat ulama nih. Ibu-ibu berapa? 4. 2 sudah, 3 udah, 4 lagi. Rukun kolbi itu 2. Rukun kauli kurang selalu itu 3 boleh lah, kurang 2 lah. Dibagi 2 lah. Rukun kauli 5. Kurang lah itu supaya 3 balenya. Fi'li? Fi'li 6. Kalaulah memang rukun kolbi itu 2, yang mana yang 2 itu Bapak Ibu? Rukun kolbi itu yang mana? Satunya yang mana? Niat. 2? Tertib. Pertama adalah niat, yang kedua adalah tertib. Itu rukun kolbi namanya. Yang niat itu yang mana yang dikatakan niat? Yang sebut niat apa, Bu? Yang katakan niat tahu? Tadi Bapak Ibu ke majelisnya ada niat enggak ya? Jadi yang dikatakan niat itu apa, Pak? Detakkan hati. Kalau enggak berdetak hatinya? Ya itu dia tuh, Pak. Ya itu dia tuh. Yang mana Pak ulang lagi? Yang menyebutnya enggak payah tuh, Pak. Yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Apa yang terlintas, apa yang terbetik di dalam hati itu adalah dan niat. Itu maknanya. Kalaulah niat itu makhotaro bibalika, apa yang terbetik dan terlintas dalam hatimu itu adalah niat, maka sesungguhnya niat itu la sautun wala harfun. Tidak ada namanya suara dan tidak ada namanya huruf di situ. Kalau dia berhuruf dan bersuara, itu bukan niat namanya. Tapi namanya apa Ibu-Ibu? Itu yang dikatakan lafaz niat itu. Jadi, contohnya, usolli fardol maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu apa namanya Abdul? Niat atau lafaz niat? Lafaz niat. Yang niat itu? Yang tidak bersuara. Contohnya gimana? Gimana contohnya kalau ada suara? Contohnya, mesti ada contohnya. Lihat contohnya sama Ustaz. Yang tidak ada urut dan tidak ada suara itu yang niat. Tahukah Bapak Ibu apa yang akan Ustaz lakukan 1 menit ke depan? Itu yang niat itu dah. Tidak ada huruf, tidak ada suaranya, tapi lintas di sini dia. Ya, itu makna niat. Jadi niat itu letaknya betul-betul pada kolbu, pada hati. Kalaulah niat itu betul-betul di dalam hati, apa yang ada di dalam hati? Dan mana yang dikatakan hati? Sehingga niat kita itu betul-betul disebut namanya niat kamaliyah. Ya. Hati Bapak Ibu itu isinya kosong. Tiada. Kalaulah hati Bapak Ibu itu kosong dan tiada, siapa yang kosong dan tiada itu sebenarnya? Yang bisa disebut, yang nggak bisa diutarakan. Itulah Allah itu.
Itulah yang dikatakan qalbul mukmin baitullah. Hatinya Bapak Ibu itu tiang rumah Allah tuh. Makanya dikatakan Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Apa artinya tuh? "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah olehmu pemilik rumah ini. Makanya ada baitullah di luar diri dan ada baitullah pada diri. Baitullah yang di luar diri itu letaknya di mana? Makkah. Baitullah di dalam diri itu letaknya pada hati. Lalu mana yang dikatakan hati itu? Mana yang dikatakan hati itu, Pak Suan Ratu? Yang dikatakan hati. Nah, ini kita urai di sini. Nah, sinilah. Hati itu apa bedanya hati dengan hati-hati? Lihat. Hati itu, lihat hati itu. Hati dan koa. Itu. Yang dikatakan hati itu adalah sudur. Hati itu di dalam sudur. Lihat. Sudur itu letaknya di dalam fuad. Di fuad. Fuad itu letaknya di dalam kulub. Itu sebutnya hati kulub. Kulub itu letaknya di mana? Sarofa. Atau bahasa lainnya apa? Bahjatul kulub. Sarofa atau bahjatul kulub itu letaknya di mana? Di dalam lubban. Lubban itu letaknya di mana? Udah buat di sini ya. Di dalam sir. Asir itu letaknya di mana? Nur. Sir itu di dalam nur. Siapa dalam nur? Aku, Tuhan. Wa ana fi siri, ana fi nuri. Aku di dalam rahasiaku, aku di dalam nur aku. Kesimpulannya, hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Itu bahasa kiasnya. Mana yang dikatakan hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu? Mana yang dikatakan rahasia hakikat diri Bapak Ibu yang mana? Adalah sirni rahasia. Adalah nur. Jadi hatinya Bapak Ibu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Hakikat diri Bapak Ibu itu adalah nur. Hakikat nur itu siapa? Allah Tuhan. Makanya dikatakan qalbul mukmin baitullah. Siapa yang ada di dalam hati Bapak Ibu? Adalah Allah. Kalau Allah yang ada di situ, maka Allah itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak bisa lagi disebut karena dia tidak bersuara dan tidak berhuruf, hanya Allah semata-mata. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku yang wujud semata-mata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Ketika Bapak Ibu memahami dan menyadari bahwa Allah itu yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, maka disitulah dikatakan niatnya Bapak Ibu itu, kalau dizahirkan, namanya niat kamaliyah. Niat kamaliyah. Kamal apa artinya tuh? Hati kamal apa artinya? Sempurna. Siapa yang bersifat sempurna tuh? Allah. Tuh dia tuh. Siapa yang berniat tuh? Tuh dia. Karena dia yang cuma yang ada tuh. Makanya di dalam niat tadi ada namanya qasad, ada namanya ta'yin, ada namanya ta'arud. Di dalam niat itu ada 3 tuh. Kita bahas ini satu dulu. Ada namanya qasad. Ada namanya ta'yin.
ada namanya ta'arud. Nah, qasad. Nah, mana yang dikatakan qasad? Qasad itu adalah menyatakan niat. Nah, itu qasad namanya. Contohnya usolli. Nah, ini usolli. Nah, ini namanya qasad namanya. Menyatakan niat, sengaja aku sholat. Mana yang dikatakan ta'yin? Ta'yin itu menyatakan sholat atau menjalankan sholat apa yang kita lakukan. Usolli fardol maghribi, contoh. Fardol maghribi itu namanya ta'yin namanya. Lalu mana yang dikatakan ta'arud? Ta'arud itu menjelaskan berapa rakaat sholat maghrib itu dikerjakan. Salasa rakaatin. Lillahi ta'ala. Ini namanya qasad, ini namanya ta'yin, ini namanya ta'arud. Nah, itu yang dikatakan namanya rukun qalbi itu. Niat di situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun qauli. Nah, ada 5. Yang mana itu yang pertama rukun qauli itu, Daniel, ingat Daniel? Takbir apa namanya? Takbir intikal, takbir ratul ikhram, takbiratul ikhram. Itu apa lagi? Al-Fatihah. Apa lagi? Syahadat. Ya, syahadat. Salawat. Terakhir apa? Salam. Takbiratul ikhram, al-fatihah, syahadat, salawat, salam. Itu 5 tuh. Kau fi'li lagi. Ibu-ibu lagi fi'li. Fi'li itu perbuatan. Ada 6 tadi itu. Yang mana, Bu? Yang pertama? Melelangkan tuh. Apa yang pertama? Ruku. Langsung tuh. Apa dulu? Berdiri. Habis berdiri apa lagi? Ruku. Habis ruku? Tidal. Habis tidal? Sujud. Habis sujud? Duduk antara? Kemudian terakhir? Duduk tahiyat. Itulah. Itu fi'li namanya. Jadi kesempurnaannya itu, kusuknya itu di dalam rukun 13 ini sempurna dia nih. Tuh, Bu. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, bagaimana pula kusuknya di dalam tarekat tasawuf? Kusuk dalam tarekat tasawuf itu nyata terlihat pada hati. Kalaulah kusuk di dalam ilmu tarekat tasawuf itu nyata pada hati, mana yang dikatakan kusuk hati itu? Yang dikatakan kusuk hati dalam sholat adalah hudurul qalbi ma'allah itu. Hadirnya hati bersama Allah. Makanya Nabi katakan, la sholata illa bihudurul qalbi. Nah, itu kata Nabi itu. La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat kecuali hadirnya hati. Itu maknanya sholat yang kita dirikan ya baru dikatakan sah apabila hadirnya hati kepada Allah itu. Jadi kalau tidak hadir hati kepada Allah, tidak dikatakan sholat dia. Ya, belum disebut khusyuk. Itu namanya sholat yang pai malala namanya. Pai raun namanya itu mah, belusukkan. Batang tubuhnya aja yang berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk, tapi hatinya ini pergi raun. Ini yang dikatakan oleh Allah itu pawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat, yang mana hatinya itu lalai, belusukkan, berjalan-jalan dia. Ini bahasa syariatnya. Lalu bagaimana cara memahami hadirnya hati kepada Allah? Ini yang kita mesti paham. Ini pada maqam namanya maqam muraqabah namanya Bapak Ibu. Ini yang diajarkan Nabi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Maka jikalaulah kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, rasakan dalam hatimu, hadirkan di dalam perasaanmu bahwa Allah sedang melihat dan menyaksikan akan dirimu. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah senantiasa hadir melihat dan menyaksikan dirimu pada saat kamu berdiri di waktu sholat. Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita duduk, Allah selalu hadir memperhatikan akan hati kita. Apakah hati kita hadir kepada Allah atau hati kita ini hadir kepada dunia, nafsu, dan akal pikir kita? Lalu bagaimana cara mengambil pahamnya? Bagaimana cara menghadirkan hati bersama Allah? Walaupun pada maqam thariqat, Bapak Ibu belum mampu melihat dan menyaksikan, tapi bisa merasakan hadirnya Allah itu berserta diri kita ini. Mengambilnya itu dengan rasa. Nah, rasa atau rasu namanya Bapak Ibu. Rasa atau rasu. Rasa atau rasu itu singkatan Rasul Allah. Nah, singkatannya Rasul Allah. Bagaimana kita mengambil rasa di dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri? Padahal kita belum melihatnya. Nah, untuk merasakan kehadiran Allah pada diri kita itu, kata Ustadz, itu adalah dengan rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah. Sekarang, kalaulah rasa itu artinya Rasul Allah, mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh tuh. Yang ruh itu. Siapa ruh itu? Ruh itu artinya rahasia wujudhu. Rahasia aku, kata Allah. Rahasia Allah. Kalaulah Rasul Allah itu dikatakan ruh, mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Nah, yang dikatakan ruh itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Hah? Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Mana yang nyawa pada diri Bapak Ibu tuh? Itulah yang disebut namanya dengan napas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk tuh. Mana yang dikatakan napas? Napas itulah yang dikatakan namanya hayat. Bapak Ibu payah mencari yang hidup di dalam diri. Padahal setiap detik kita bernapasnya. Ya, ini hayat. Siapa si hayat itu? Si hayat itu adalah Allah tuh. Makanya Allah katakan, wa'lamu anafikum Rasulullah. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah. Mana yang katakan Rasul Allah tadi, ibu-ibu? Ruh. Mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang nyawa itu pada diri Bapak Ibu? Napas. Mana yang nafas itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang hayat itu pada diri Bapak Ibu? Dia Allah. Makanya dikatakan Rasul itu adalah Allah. Wa'lamu anafikum Rasulullah itu. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Ada aku itu. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basira. Aku yang wujud. Aku yang hayat. Aku yang sama basar kalam ilmu koda irodat. Yang wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Rupanya yang dikatakan rahasia Allah, hadirnya Allah pada diri, itu yang hayat itu. Kalau tidak ada hayat, bisa bergerak badan ini Bapak Ibu? Bisa kita melihat, mendengar berkata? Tidak bisa. Hati merasakan itu. Ya.
Itu maknanya. Sama dengan AC ini ya. Walaupun kita tidak bisa melihat udaranya, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan AC itu pada diri ini? Bagaimana merasakannya? Sejuk dan dingin. Ketika diri ini merasakan sejuk dan dingin, disitulah kita merasakan hadirnya udara AC itu pada diri itu. Walaupun kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi kita wajib merasakan hadirnya Allah pada diri. Hadirnya Allah pada diri itu yang si hayat itu, yang hidup tuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.